tiba-tiba menjadi penggemar BTS saat melakukan kejahatan? Sebagai salah satu artis K-pop terbesar di dunia, BTS telah mengumpulkan banyak pengikut global selama dekade terakhir. Jutaan penggemar yang tersebar di seluruh dunia masing-masing punya kisahnya tersendiri tentang bagaimana mereka menemukan boy group itu pertama kalinya dan jatuh cinta. Seringkali kisah pertemuan pertama ARMY dengan BTS ini bersifat sehat dan manis, tapi bagi pria bernama Johnny Fields yang menjadi viral di kalangan ARMY, perkenalan pertamanya dengan BTS terjadi melalui kejahatan federal. Viola adalah pembuat konten online yang sedang naik daun yang sering memposting informasi lucu tentang hidupnya di media sosial, menarik penonton dengan selera humornya yang menarik. Tapi baru-baru ini dia memposting video yang berbagi cerita tentang bagaimana dia menjadi terobsesi dengan BTS dan khususnya Suga akhir-akhir ini. Dia memulai video itu dengan meminta maaf kepada seorang bernama Emma, menjelaskan bahwa suratnya sudah dialamatkan ke rumahnya dan dia telah membukanya meskipun paket itu bukan miliknya. Viola kemudian menunjukkan isi paket yang seluruhnya terdiri dari beberapa photocard dan stiker Suga. Dia begitu terpesona oleh wajah Suga sehingga dia mendongak dan menemukan BTS. Bagi Viola, ini tampak seperti kasus cinta pada pandangan pertama ketika dia menempelkan dua stiker Suga di atas lacinya, sehingga dia bisa dengan lembut memastikan bahwa gaya rambut mereka tetap di belah tengah. Sang pencipta kemudian menyesal membuka surat Emma bukan karena pencurian surat adalah sebuah kejahatan, tapi karena ia merasa dirinya akan terjerumus ke dalam lubang kelinci demi BTS. Hal ini memicu api dalam diriku yang kurasa tidak akan pernah bisa aku padamkan, keluhnya sambil bercanda. Di Amerika Serikat, pencurian surat atau perusakan surat orang lain merupakan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara. Jadi, melihat bagaimana Viola lebih sibuk dengan obsesi barunya terhadap Suga daripada kemungkinan hukuman adalah hal yang sangat lucu bagi ARMY. Anggap saja panggilan ungu datang ketika waktunya tiba dan rasa takut akan hukum atau tanah tidak dapat menghentikannya. Yang kedua, Jin mengirim seseorang yang istimewa untuk menghadiri pameran ulang tahun sebagai penggantinya. Pameran berskala besar untuk memperingati ulang tahun Jin diselenggarakan oleh para penggemar. Pameran ini akan berlangsung selama 3 hari mulai 1 hingga 3 Desember 2023. Diselenggarakan di HK Air Ground. Pameran ini tersebar di 3 lantai dan para penggemar diberikan tiket masuk gratis serta door prize. Skala pamerannya pun tidak main-main, dengan panel dari langit-langit hingga lantai menampilkan Jin dan tema Natal. Penggemar bisa berfoto dengan panel elektronik raksasa, ada juga ruangan khusus bertema luar angkasa. Jin dikenal sangat menyukai luar angkasa, berbagai zona foto juga disiapkan, tidak ada yang terbaik untuk Worldwide Handsome kita. Pameran ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh penggemar terbesar di dunia. Jin saat ini bertugas di militer, artinya dia tidak bisa meninggalkan pangkalan kapanpun dia mau. Meskipun ia tidak dapat mengunjungi pameran yang telah dipersiapkan dengan susah payah oleh para penggemarnya, ia mengirimkan seseorang yang spesial sebagai penggantinya. Jin menghubungi kakak laki-lakinya yang pergi ke pameran menggantikannya. Kakak Jin mengunggah pesan untuk berterima kasih kepada penggemar. Dia mengatakan, "Aku mewakili keluargaku mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang benar-benar menghabiskan banyak upaya untuk mengamankan tempat yang luar biasa ini. Adikku yang tidak bisa bergerak dengan mudah karena ada di pangkalan militer menghubungiku. Aku berpartisipasi menggantikannya dan aku menyampaikan rasa terima kasih yang dia sampaikan kepadaku melalui postingan ini. Terima kasih." HK Air Ground lantai 1 hingga 3 semuanya digunakan untuk pameran dari 1 hingga 3 Desember pukul 10 hingga 7 malam. Seoul, Jonggu, Chonro 40, tulis kakak Jin. Sementara itu, pelajari lebih lanjut tentang tim tugas khusus yang dilamar V di militer. V akan mendaftar wajib militer pada 5 Desember 2023. Dia melamar ke tim tugas khusus SDT anti-terorisme yang berada langsung di bawah Gedung Biru. Tim ini dikenal punya proses lamaran yang ketat dan program pelatihan yang lebih ketat lagi. Dengarkan terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang gugus tugas khusus ini. Tugas SDT meliputi memerangi terorisme, menjaga personel penting, menangkap kejahatan berat, menyelamatkan sandera, dan banyak lagi. Tugas tingkat tertinggi dan hal-hal yang memerlukan keamanan tinggi diberikan kepada SDT. Karena tuntutan pekerjaan, pelatihan SDT lebih keras dibandingkan tim lain. Mereka harus menjalani pelatihan stamina untuk meningkatkan batas kemampuan mereka, seni bela diri khusus, dan keterampilan penembak jitu, cara menuruni gedung dan helikopter, dan banyak lagi.
Tentu saja ada beberapa manfaatnya. Pangkalan SDT punya fasilitas gym yang paling banyak dipicu dari semua pangkalan. Mereka juga punya makanan kafetaria terbaik. V bukan satu-satunya selebriti yang bertugas. Sebelumnya sahabatnya dari Google Squad, Park Hyung Sik, juga melamar di SDT. Dia menjalani pelatihannya di pangkalan Gangwon-do. Untuk mendapat tempat di SDT, seseorang harus mendaftar sendiri. Kalau lolos tahap dokumen, mereka harus mengikuti tes praktek. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.